Sebagai jenis rem, satu menggunakan kampas rem mencengkeram rat rotor rem, yang lainnya menggunakan piston mendorong kampas rem hingga terbuka. Yang menarik, keduanya dapat mencapai efek rem, satu menjepit, satu lagi membuka. Siapa yang lebih efektif di antara keduanya? Mengapa mobil rumah tangga biasanya menggunakan jenis pertama, sementara truk besar lebih menyukai yang kedua? Mari kita bahas terlebih dahulu jenis rem yang pertama, yaitu rem cakram atau disebut juga rem piringan. Sistem ini terdiri dari hub, rotor rem, dan kaliper rem. Ketika pedal rem diinjak, minyak rem mengalir melalui saluran hidrolik ke kaliper rem, membuat piston di dalamnya bergerak keluar. Hal ini menyebabkan kampas rem menjepit rotor rem, karena rotor rem dipasang pada hub dan bergerak bersama roda, ketika ia dijepit oleh kampas rem. Gesekan yang dihasilkan antara keduanya akan memperlambat roda, sehingga menghasilkan efek rem. Karena rotor rem memiliki ventilasi dan terpapar udara, maka performa pendinginan rem cakram sangat baik. Sedangkan jenis rem lainnya yang membuka kampas rem disebut rem tromol. Prinsip kerja rem ini sangat sederhana, yaitu menciptakan gesekan antara benda tetap dan benda yang berputar. Dengan demikian, objek yang berputar berhenti bergerak. Bentuk yang mirip kunci besi cor berbentuk nol ini adalah rem tromol, yang berputar pada kecepatan yang sama dengan roda seperti rem cakram. Ketika pengemudi menginjak pedal rem, pompa hidrolik akan mendorong piston di dalam silinder roda, sehingga rem di kedua ujung piston menempel erat pada permukaan dalam tromol rem. Keduanya akan saling bergesekan dan menghasilkan efek pengereman. Menariknya, karena tromol rem berputar bersama roda, maka bagian rem di dalamnya juga cenderung bergerak saat bergesekan, dan gaya ini akan memberikan tambahan gaya pengereman. Jadi, dalam kondisi yang sama, rem tromol memiliki daya rem yang lebih kuat dibandingkan rem cakram, tetapi karena proses pengereman ini berlangsung sepenuhnya di dalam tromol rem, panas yang dihasilkan oleh gesekan sulit untuk dikeluarkan. Oleh karena itu, efek pendinginannya jauh lebih buruk dibandingkan rem cakram. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan pemudaran panas pada rem, sehingga performa pengereman menurun dan tidak dapat menghentikan mobil secara efektif. Lalu mengapa truk besar masih menggunakan rem tromol dengan efek pendinginan yang buruk? Kita semua tahu bahwa berat truk besar itu sangat besar beserta muatannya untuk menjamin keselamatan berkendara. Itu memerlukan gaya pengereman yang lebih tinggi saat melakukan pengereman. Secara alami, rem tromol lebih bergantung pada daya pengereman yang sedikit lebih unggul, karena keselamatan adalah yang utama. Namun kelemahan fatal rem tromol, yaitu pendinginan yang buruk, tidak boleh diabaikan. Lalu, bagaimana kita bisa mengatasi ini? Jangan khawatir, para insinyur yang cerdas telah menemukan sistem penyemprotan air untuk mengatasi masalah ini di jalanan yang menanjak panjang yang memerlukan pengereman terus-menerus. Menggunakan air untuk mendinginkan permukaan dalam tromol rem berhasil mengatasi kelemahan fatal rem tromol, sementara mobil pribadi yang kita gunakan sehari-hari berbeda. Kebanyakan mobil sedan menggunakan rem cakram pada keempat rodanya. Paling tidak, ada kombinasi rem cakram di depan dan rem tromol di belakang, karena rem cakram memiliki keunggulan pendinginan yang mutlak. Ketika kendaraan melakukan pengereman mendadak dalam keadaan kecepatan tinggi, atau perlu melakukan pengereman berkali-kali dalam waktu singkat, performa pengereman rem cakram tidak mudah memudar, dan itulah sebabnya rem cakram juga bisa dipadukan dengan sistem anti terkunci AVS, memberikan lapisan perlindungan tambahan bagi keselamatan kita.